Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Tirta Laksana dengan NPM 20313012 dari kelas TI 20A akan membuat video UTS penjaminan kualitas teknologi informasi. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi pertama, proses audit jaminan perangkat lunak. Tentukan kebutuhan dan lingkup audit, identifikasi resiko keamanan dan privasi perangkat lunak yang akan diaudit. Tentang audit jaminan perangkat lunak. Definisi. Audit jaminan perangkat lunak adalah proses untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar keamanan dan privasi yang diinginkan. Mengapa penting? Audit jaminan perangkat lunak penting untuk melindungi data pribadi, mencegah serangan cyber, dan menjaga kepercayaan pengguna. Tujuan dari audit jaminan perangkat lunak adalah 1. Identifikasi kerentanan. Mengidentifikasi kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Evaluasi kualitas. Mengevaluasi kualitas perangkat lunak dalam hal performa, reliabilitas, dan keamanan. Yang ketiga, menerapkan perbaikan. Memberikan rekomendasi dan metode perbaikan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam audit. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses audit jaminan perangkat lunak. Nomor 1, evaluasi resiko. Mengidentifikasi resiko keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak yang akan diaudit. 2. Pengumpulan data. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai perangkat lunak yang akan diaudit. Yang ketiga adalah analisis dan penilaian. Menganalisis dan menilai keamanan perangkat lunak berdasarkan parameter yang telah diterapkan. Yang keempat, pelapor hasil membuat laporan audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan yang disarankan. Metode dan alat yang digunakan dalam audit jaminan perangkat lunak. Yang pertama adalah pengecekan manual. Menggunakan metode pengecekan manual untuk mengidentifikasi kerentanan dan celah keamanan. Yang kedua, perangkat lunak keamanan. Menggunakan perangkat lunak keamanan untuk melakukan pemindaian otomatis dan mendeteksi kerentanan. Yang ketiga, praktik pengembangan aman. Menggunakan praktik pengembangan perangkat lunak yang aman untuk mencegah kerentanan dan keamanan. Hasil dan temuan dari audit jaminan perangkat lunak adalah temuan tindakan perbaikan. Kelemahan enkripsi data, menerapkan enkripsi yang lebih kuat. Kegagalan dan autentikasi pengguna, mengimplementasikan sistem autentikasi yang lebih aman. Kepemilikan lisensi perangkat lunak yang tidak sah, menghentikan penggunaan perangkat lunak yang tidak sah. Tindak lanjut setelah audit jaminan perangkat lunak adalah nomor 1, implementasi perbaikan. Melakukan perbaikan yang disarankan untuk mengatasi kelemahan dan kerentanan yang ditemukan. Nomor 2, pemantauan keamanan. Pemantauan keamanan. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perangkat lunak untuk mendeteksi ancaman dan serangan potensial. Nomor 3 adalah evaluasi reguler. Melakukan evaluasi reguler untuk memastikan bahwa perangkat lunak tetap memenuhi standar keamanan yang diinginkan. Nah, kita lanjut. Materi yang kedua adalah metodologi resolusi cacat atau defect resolution. Kualitas perangkat lunak. Tujuan dari metodologi resolusi cacat adalah untuk mengidentifikasi, menangani, dan mengukur efektivitas resolusi cacat pada perangkat lunak. Klasifikasi resolusi cacat berdasarkan tingkat keparahan. Kami juga akan membahas alat dan teknik yang digunakan. Pertama kita akan membahas proses identifikasi cacat pada perangkat lunak. Analisis cacat.
Menganalisis cacat yang terdeteksi dalam perangkat lunak untuk memahami sumber masalah. Pencatatan catat. Mencatat dan mendokumentasikan setiap cacat yang diidentifikasikan untuk melacak proses resolusi. Reproduksi cacat. Mencoba mereproduksi cacat secara konsisten untuk memvalidasi keberadaan cacat. Prioritas cacat. Menentukan urutan prioritas resolusi berdasarkan dampak dan tingkat kepentingan cacat. Penanganan cacat perangkat lunak. Analisis akar penyebab cacat, mengidentifikasi akar penyebab cacat dan mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab tersebut. Perbaikan cacat. Melakukan perbaikan terhadap cacat dengan memperbaiki kode, melakukan debug dan memperbaiki desain perangkat lunak. Yang ketiga, verifikasi dan validasi. Mengkonfirmasi bahwa cacat telah diperbaiki dengan melakukan pengujian dan verifikasi perangkat lunak. Terus pengukuran efektivitas resolusi cacat. Defect density. Mengukur jumlah cacat per ukuran perangkat lunak. Semakin sedikit cacat, semakin tinggi kualitas perangkat lunak. Defect reformal efficiency. Mengukur seberapa efisien proses resolusi cacat dalam menghilangkan cacat dari perangkat lunak. Nomor 3 adalah defect X. Mengukur lama waktu antara identifikasi dan penanganan cacat. Semakin cepat semakin baik. Klasifikasi resolusi cacat sesuai tingkat keparahan. Minor. Memiliki dampak rendah. Bukan cacat utama dalam perangkat lunak. Mampu ditangani dengan cepat. Major. Memiliki dampak signifikan. Menggunakan fungsionalitas perangkat lunak, memerlukan perbaikan menyeluruh. Memiliki dampak yang fatal, menghentikan operasional perangkat lunak, memerlukan penanganan segera. Alat dan teknik yang digunakan pada resolusi cacat. Sistem pelacak cacat. Memastikan cacat dilacak, dikelola, dan ditangani dengan efisien menggunakan perangkat lunak pelacak cacat yang tepat. Yang kedua adalah alat debugging. Alat-alat yang membantu mengidentifikasi dan memperbaiki cacat pada perangkat lunak. Yang ketiga, framework pengujian otomatis. Alat yang digunakan untuk mengotomatiskan pengujian perangkat lunak sehingga dapat mendeteksi dan melaporkan cacat dengan cepat. Implementasi metodologi resolusi cacat pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Pertama, analisis perancangan. Mengidentifikasi resiko cacat, potensial, dan merencanakan langkah-langkah resolusi sejak awal siklus pengembangan perangkat lunak. Pengembangan dan pengujian. Lakukan pengujian berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan resolusi cacat selama pengembangan perangkat lunak. Implementasi dan pemeliharaan. Memastikan resolusi cacat dilakukan secara efektif dalam tahap implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Oke, ini materi ketiga, yaitu adalah teknik menebak kesalahan kualitas perangkat lunak. Perangkat lunak yang bermasalah bisa menjadi mimpi buruk bagi pengembang dan pengguna. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas perangkat lunak? Mari kita ketahui lebih jauh dan pelajari teknik menebak kesalahan kualitas perangkat lunak. Kenapa kualitas perangkat lunak penting? Memastikan fungsionalitas sistem perangkat lunak yang berkualitas bisa memastikan fungsi-fungsi yang diinginkan dan diimplementasikan. Meningkatkan keamanan perangkat lunak yang bermasalah bisa mengancam keamanan suatu sistem sehingga kualitas perangkat lunak sangat penting. Menghemat biaya. Jika suatu perangkat lunak sejak awal sudah sebaiknya, maka akan menghindarkan kita dari kesalahan yang bisa berujung pada kerugian. Pentingnya identifikasi kesalahan kualitas perangkat lunak. Cepat. Dengan caranya kita mengidentifikasi kesalahan secara dini sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar. Efisien. Mengidentifikasi kesalahan secara sistematis yang bisa membuat kita bekerja dengan lebih efisien. Menjamin kualitas. Dengan melakukan identifikasi kesalahan, kita bisa menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas dan memuaskan untuk pengguna. Teknik menebak kesalahan kualitas perangkat lunak.
Debugging, teknik klasik yang sering digunakan untuk mencari bug dalam kode perangkat lunak. Static analysis, proses analisis perangkat lunak tanpa melakukan operasi pada kode, digunakan untuk menganalisis bug pada saat proses pengembangan. Exploratory testing, proses pengujian perangkat lunak dengan melakukan eksplorasi interaktif terhadap aplikasi. Statik dan analisis data menebak kesalahan kualitas perangkat lunak. Statik dan analisis data dalam menjalani proses pengembangan, penting bagi kita untuk melakukan analisis data dan mengumpulkan statistik untuk mengetahui performa dan tingkat kesalahan pada perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Penggunaan machine learning dalam menebak kesalahan kualitas perangkat lunak. Optimisasi kode. Machine learning bisa membantu proses pengambilan keputusan pada saat pengembangan software, terutama kita memuat model-model machine learning pada kode yang sedang dioptimasi. Deteksi bug. Machine learning bisa digunakan untuk melakukan deteksi bug dengan lebih baik dan efisien, terutama pada software berukur besar dan kompleks. Kesimpulan dan tindakan lanjut. Terus belajar, terus mengasah. Kita harus selalu belajar dan mengasah kemampuan yang memperbaiki kualitas perangkat lunak. Persiapan matang. Perangkat lunak kualitas memerlukan persiapan yang matang sejak awal perkembangan. Tindak lanjut. Kontak us untuk membantu menganalisis dan meningkatkan kualitas perangkat lunak Anda. Ini adalah materi ketiga saya, keempat. Pedoman antarmuka menggunakan penggunaan grafis kualitas perangkat lunak. Perkembangan teknologi semakin pesat. Dalam dunia perangkat lunak, kita memiliki pedoman antarmuka pengguna grafis yang penting untuk mencapai kualitas yang baik. Mari kita jelajahi pentingnya pedoman ini. Pentingnya kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak yang baik sangat penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Dengan mengikuti pedoman antarmuka penggunaan grafis, kita dapat menghasilkan perangkat lunak yang handal, efisien, dan mudah digunakan. Pedoman antarmuka penggunaan grafis atau GUI ya biasa kita sebut. Konsistensi. Pedoman ini mengatur konsistensi dalam mesin visual dan perilaku elemen antarmuka pengguna. Kesederhanaan. Pedoman ini mendorong penggunaan desain yang sederhana dan tidak membingungkan. Keterbacaan. Pedoman ini menekankan pentingnya keterbacaan dan kejelasan dalam tampilan antarmuka. Keterjangkauan. Pedoman ini mendukung aksesibilitas perangkat lunak bagi pengguna untuk berbagai keterbatasan. Manfaat mengikuti pedoman antarmuka pengguna grafis. Memperbaiki pengalaman pengguna. Dalam mengikuti pedoman ini, pengguna akan lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan perangkat lunak. Meningkatkan efisiensi. Pedoman ini memastikan desain dan efisien sehingga pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Menghemat waktu dan biaya. Dengan mengikuti pedoman ini, kita dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak. Tantangan dalam mengimplementasikan pedoman antarmuka pengguna grafis. Pelatihan tim pengembang. Diperlukan pelatihan agar tim pengembang mampu menerapkan pedoman dengan benar. Kesinambungan kualitas. Penting untuk terus memperbarui dan memantau kualitas perangkat lunak agar tetap sesuai dengan pedoman. Pentingnya kepatuhan. Agar pedoman dapat efektif, semua anggota tim harus patuh dan konsisten dalam mengikutinya. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Apabila tidak jelas dalam penerangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.